Selamat datang di video edukasi kita hari ini, yaitu adalah kepemimpinan pendidikan. Di era yang penuh tantangan seperti sekarang, pendidikan bukan hanya soal mengajar dan belajar, tetapi juga bagaimana mengelolanya dengan baik. Dan kunci utamanya adalah kepemimpinan pendidikan. Pertama-tama, apa sih kepemimpinan pendidikan itu? Secara sederhana, kepemimpinan pendidikan adalah proses di mana seseorang atau kelompok memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam institusi pendidikan untuk mencapai visi pendidikan yang lebih baik. Ini berbeda dari manajemen biasa karena kepemimpinan lebih fokus pada inspirasi dan perubahan, sementara pengelolaan pendidikan mencakup aspek administratif seperti anggaran, kurikulum, dan evaluasi. Nah, menurut ahli seperti John Dewey, pendidik legendaris abad ke-20, kepemimpinan pendidikan harus berbasis pada demokrasi dan kolaborasi, bukan otoritas semata. Di Indonesia, konsep ini selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menekankan kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kualitas pendidikan. Konsep dasar kepemimpinan pendidikan ini meliputi 4 pilar utama. Yang pertama adalah visi dan misi. Jadi, pemimpin itu harus punya gambaran jelas tentang masa depan sekolah. Yang kedua adalah komunikasi efektif, yaitu berbagi ide dengan jelas untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia untuk melatih guru dan staf agar berkembang. Dan yang keempat adalah evaluasi dan inovasi untuk terus menilai dan memperbaiki sistem. Tanpa fondasi ini, pengelolaan pendidikan hanya jadi rutinitas, bukan transformasi. Ada beberapa model kepemimpinan yang bisa diterapkan di pendidikan. Yang pertama adalah kepemimpinan transaksional. Ini seperti transaksi bisnis. Pemimpin memberikan reward atau penghargaan untuk kinerja baik dan hukuman untuk yang buruk. Contohnya kepala sekolah yang memberikan bonus atau sertifikat kepada guru yang mencapai target prestasi siswa. Model ini cukup aktif dan efektif untuk pengelolaan harian, tetapi kurang inovatif karena terus pada status quo. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional yang lebih visioner. Ini dikembangkan oleh James Burns. Model ini memotivasi orang untuk melampaui ekspektasi diri sendiri. Pemimpin jadi role model, membangkitkan semangat dan mendorong inovasi. Di pendidikan ini, berarti kepala sekolah yang menginspirasi guru untuk mengadopsi teknologi digital seperti e-learning selama pandemi COVID-19. Dan model ketiga yaitu kepemimpinan distributif atau terdistribusi. Jadi di sini kepemimpinan itu bukan milik satu orang, tapi dibagi ke seluruh tim, yaitu guru, wakil kepala, bahkan siswa. Di Indonesia, ini bisa diterapkan melalui program Merdeka Belajar yang mendorong kepala sekolah berbagi tanggung jawab. Dan peran utama mereka dalam pengelolaan pendidikan adalah membangun budaya sekolah, seperti menciptakan lingkungan positif dan anti-bullying. Yang kedua adalah memanajemen sumber daya, seperti mengalokasikan anggaran untuk fasilitas belajar. Yang ketiga adalah pengembangan profesional, seperti mengadakan pelatihan guru, dan kolaborasi dengan sekitar, yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, tapi kepemimpinan pendidikan ini tak selalu mulus dan ada tantangannya, seperti keterbatasan anggaran, resistensi dari guru, dan beban administratif. Tapi ada tips praktisnya untuk pemimpin pendidikan ini, seperti mulai dari visi pribadi. Jadi, pemimpin pendidikan itu harus bisa memotivasi dirinya, seperti saya ingin sekolah ini jadi apa dalam 5 tahun ke depan. Lalu membangun tim, seperti mengadakan rapat bulanan untuk feedback. Lalu mengadakan evaluasi diri, mulai dari diri sendiri, guru, dan siswa. Karena kepemimpinan pendidikan adalah tentang hati, bukan hanya aturan. Kesimpulannya, kepemimpinan pendidikan adalah jantung dari pengelolaan pendidikan yang sukses. Dengan teori yang tepat, penerapan nyata seperti sekolah-sekolah, serta solusi untuk tantangan yang ada dalam sekolah, kita bisa menciptakan sekolah impian. Jadi itu saja materi saya hari ini. Terima kasih telah menonton.